Semua nabi, semua rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan diberikan aneka ragam mukjizat. Dan hampir semua mukjizat para nabi dan rasul itu diberikan juga kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mukjizat nabi lebih daripada mukjizat nabi-nabi dan rasul yang lainnya. Salah satu mukjizatnya Nabi Musa, Bapak, dia ketukkan tongkat ke laut, kemudian laut itu terbang. Dahsyat itu. Laut bisa terbelah hanya dengan diketuk. Mana lebih dahsyat? Laut terbelah apa bulan terbelah menjadi dua? Ya. Nabi Musa dikasih mukjizat membelah lautan. Nabi Muhammad di bulan mulia ini Allah berikan beliau mukjizat membelah bulan menjadi dua. Subhanallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Kapan ketika Nabi berdakwah mengajak orang-orang Mekah untuk beriman kepada Allah, mereka tidak mempercayai Nabi kita. Makanya kalau sekarang kita berdakwah enak. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Hannan Al-Mannan Al-Munzilil Qur'ani bil hikmati wal bayan. Nas'aluhu tabaraka wa ta'ala ayyubarika lana wa lakum fi Sya'ban wa yuballighana Ramadan. Wassalatu wassalamu ala sayyidi waladi adnan sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin sayyidil insi wal jan wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa ansarihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Amin ya rabbal alamin. Yang sama kita hormati, kita muliakan Kiai Haji Abdul Syakur, guru kita Kiai Haji Zaki Maulana, para kiai, para asatidzah, para sesepuh dan tokoh masyarakat yang hadir, ma'asyiral hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Mudah-mudahan kumpulnya kita di tempat ini, di waktu yang mulia ini menjadi sebab Allah turunkan limpahan barakah dan rahmat kepada kita semua. Semoga tidaklah kita keluar dari majelis ini melainkan Allah telah mengampuni dosa-dosa kita. Allah mengijabah semua doa-doa kita, mengabulkan hajat-hajat kita. Yang sakit disembuhkan dari penyakitnya, yang sulit dikeluarkan dari kesulitannya, yang sempit rezekinya diberkahkan dan diluaskan oleh Allah. Yang belum dapat jodoh semoga dapat jodohnya. Nenek-nenek amin ya. Ini belum dapat jodoh semuanya. Udah 73 masih amin di doain dapat jodoh. Mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, sehat walafiat,
ibadah. Dan semoga Allah anugerahkan pada kita semua ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat muslimin muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, bahagia saya pada hari ini, di sore hari ini diizinkan Allah Subhanahu wa taala untuk hadir di majelis yang mulia ini untuk bersilaturahmi dan bermuwajahah di tempat yang penuh barakah ini, yang insya Allah kumpulnya kita di tempat ini masuk seperti apa yang dikatakan baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, akan kemuliaan majelis ilmu itu bagaikan taman-taman surga. Mudah-mudahan tidak hanya kita berkumpul di dunia di taman surga, kelak di akhirat Allah kumpulkan kita semuanya di surga bersama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin hadirat rahimakumullah, seperti tadi kita diingatkan oleh guru kita bahwa saat ini kita sudah memasuki bulan Sya'ban. Artinya 1 bulan lagi kita akan masuk dalam bulan suci Ramadan. Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahru ummati. Rajab itu bulannya Allah dan Sya'ban bulanku, Ramadan adalah bulannya umatku. Ulama membahas tentang makna daripada sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tersebut. Kenapa Rajab disebut syahrullah, bulannya Allah? Kenapa Sya'ban disebut bulannya beliau Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam? Dan kenapa Ramadan disebut sebagai bulan umatnya? Intinya 3 bulan ini datang berurutan adalah merupakan bulan-bulan yang memiliki keistimewaan dan keutamaan masing-masing. Di antaranya seperti kemarin di bulan Rajab, di situ ada satu peristiwa penting terjadi dalam sejarah yang tidak mungkin pernah terulang lagi dan tidak mungkin terjadi kepada siapapun. Hanya 1 kali dan hanya terjadi pada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada apa di bulan Rajab kemarin, Bu? Isra Mi'raj. Keutamaan, keistimewaan bulan Rajab di awal dan di malam 27 Rajabnya, karena di situ ada Isra Mi'rajnya baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Saat ini kita ada di bulan Sya'ban. Kita biasa selaku manusia ini kadang tidak bisa memuliakan sesuatu, tidak bisa kita menghargai sesuatu tanpa kita mengenal dan mengetahui. Maka rugi bagi umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang minim akan pengetahuan ilmunya, khususnya ilmu yang diwariskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa dia rugi? Karena orang kalau bodoh, dia tidak mengerti, dia tidak paham, dia bahkan tidak akan memuliakan dirinya sendiri. Bahkan dia tidak akan mau mencari banyak keuntungan yang Allah berikan untuk dirinya sendiri, terlebih untuk orang lain. Kenapa? Karena kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah sudah takdirkan kita ini menjadi umat terbaik. Nah, kita nggak akan sadar diri sebagai umat terbaik kalau kita nggak punya ilmunya. Umat terbaik dari setiap umat manusia, dari semua umat manusia, sebagaimana Allah tegaskan dalam Al-Quran,
kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah sebaik-baiknya umat yang dilahirkan untuk manusia. Kita keluarnya paling terakhir, tapi kedudukan kita tertinggi dari semua umat manusia, umat Nabi yang lainnya. Al-Imam Al-Busiri dalam kitab Burdahnya beliau mengatakan, lamma da'allah da'ina li ta'atihi bi akramir rusli kunna akramal umami. Kita jadi umat terbaik bukan karena kuatnya kita, bukan karena taatnya kita, bukan karena panjangnya umur kita, bukan karena hebatnya kita. Nggak lain, nggak bukan. Kita harus ingat, kita menjadi umat terbaik karena Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah Nabi terbaik, Nabi termulia, maka otomatis umatnya pun terbaik dan termulia. Nah, perlu kita ingat, jangan kita hanya mengaku jadi umat terbaik, tapi yang harus kita tahu apa yang Allah berikan untuk umat terbaik itu. Percuma kalau kita tahu kita umat Nabi Muhammad umat terbaik, tapi apa yang Allah anugerahkan kepada kita dan bagaimana kita menggapai anugerah itu kita tidak mengetahuinya, kita akan rugi. Maka tidaklah Allah mengumpulkan kita semua di majelis-majelis ilmu, insya Allah, kecuali sebagai tanda Allah sayang dan cinta kepada kita semua. Karena Nabi mengatakan, innallaha ya'til dunya, inna dunya ya'tiha Allahu man yuhib wa man la yuhib, wa la ya'til ilma illa man yuhibbuhu minal abrar. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya kata Nabi, dunia, kenikmatan duniawi, harta duniawi itu Allah berikan kepada siapapun, mau hambanya yang Allah suka ataupun hamba yang Allah tidak suka. Makan, minum, kenikmatan dunia yang lainnya, semuanya itu dapat oleh manusia, apapun agamanya, apapun rasnya, apapun akidahnya. Taatkah dia atau dia ahli maksiat, mukminkah dia ataupun kafir, kenikmatan dunia diberikan oleh Allah. Bahkan orang-orang kafir mungkin kita lihat jauh dunianya lebih mapan, lebih tinggi daripada kita. Kenapa? Dunia tidak ada nilainya di mata Allah, nggak ada kemuliaannya sama sekali. Tapi apa kata Nabi? Wala ya'dil ilma, dan tidaklah Allah memberikan ilmu kepada hambanya kecuali hamba-hamba yang disayang dan dicinta oleh Allah Subhanahu. Mudah-mudahan ya kita semua nih biasa hadir dalam majelis ilmu, kita dekat dengan ulama, kita cinta dengan guru kita, kita senantiasa mengambil ilmunya, menerima ilmu dari beliau. Ini sebagai tanda memang Allah mencintai kita semua. Amin ya Rabbal. Jadi dengan ilmu lah kita akan tahu betapa berharganya, bernilainya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW. Jadi ingat, kita tidak akan menghormati sesuatu, tidak akan menghargai sesuatu, tidak akan kita memanfaatkannya tanpa dengan betul kita memahami dan mengerti suatu tersebut. Kita sebagai umat terbaik, kalau kita nggak tahu apa itu umat terbaik dan apa yang Allah berikan buat umat terbaik, kita akan tetap lalai aja, nggak ada gunanya. Ingat, umat Nabi Muhammad ini punya umur paling pendek dibanding umat-umat terdahulu. Nabi mengatakan umur umat itu antara 60-70 tahun aja. Itu dulu. Sekarang pasaran mati lagi turun, hati-hati. Yang lagi naik sembako, betul? BBM, betul? Listrik. Ya, kalau
Allah mati lagi turun 25 setrut 27 lewat. Tapi saya lihat di sini Masya Allah panjang umur semua ini. Mudah-mudahan dalam taat ibadah kepada Allah. Amin, taat ibadah, amin, amin. Karena rata-rata udah 80 umurnya. Enggak juga ya. Insya Allah sampai 80-100 umurnya. Sehat, afiat. Sampai 100 kalau setruk ngapain? Umur panjang, sehat, afiat dalam ibadah kepada Allah. Dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam umurnya enggak panjang-panjang. Tapi kita bisa menjadi umat terbanyak dalam memiliki catatan pahala ibadah. Di Isra Mi'raj kita diwajibin awalnya kan sholat 50 waktu menjadi 5 waktu. 5 waktu tapi tetap dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti nilai 50 waktu. Ya. Maka kita manfaatkan umur kita yang pendek ini dengan status kita sebagai umat Nabi Muhammad, lakukan aneka ragam ketaatan kepada Allah sehingga Allah lipat gandakan pahala ibadah kita, bisa mengungguli umat-umat terdahulu yang umurnya ratusan bahkan ribuan tahun. Kalau kita sadar diri, insya Allah manfaat dalam hidup kita ini akan banyak. Kita sekarang ada di bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban ini bulan mulia, bulan yang disebut oleh baginda Nabi sebagai bulannya. Kenapa Nabi sebut bulan Sya'ban ini sebagai bulan beliau? Di antara ulama kita yang mengupas tuntas tentang apa yang ada di bulan Sya'ban dan kemuliaan-kemuliaannya adalah Profesor Dr. Al-Muhaddis As-Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki. Beliau punya kitab namanya Madza fi Sya'ban. Ini yang saya bawa kitab ini. Ini kitab semua menjelaskan tentang bulan Sya'ban, hadis-hadisnya, keutamaannya, apa yang terkandung dalam bulan Sya'ban ini. Ya pasti begitu panjang lebar. Beliau bahas di dalam kitabnya dengan judul Madza fi Sya'ban. Ada apa di bulan Sya'ban? Ya pastinya beliau mengarang kitab demikian biar kita umat Nabi Muhammad tahu akan kemuliaan yang Allah berikan di bulan Sya'ban biar kita bisa memanfaatkannya. Jangan kita menyia-nyiakannya karena sudah begitu banyak waktu kita lewatkan dengan kelalaian dan kemaksiatan. Kalau bukan lagi kita menggunakan kesempatan yang sisa yang ada di depan mata kita, mau sampai kapan lagi kita menunda untuk taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Di antaranya yang terjadi di bulan Sya'ban, kalau tadi kita bicara bulan Rajab ada peristiwa Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad. Di bulan Sya'ban, Bu, Pak, ada juga mukjizat besar, peristiwa besar yang terjadi kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Satu mukjizat yang disebut dengan insyiqaqul qamar. Mukjizat terbelahnya bulan menjadi dua. Semua nabi, semua rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diberikan aneka ragam mukjizat. Dan hampir semua mukjizat para nabi dan rasul itu diberikan juga kepada Nabi kita Muhammad. Bahkan mukjizat nabi lebih daripada mukjizat nabi-nabi dan rasul yang lainnya. Salah satu mukjizatnya Nabi Musa, Bapak, dia ketukkan tongkat ke laut, kemudian laut itu terbang. Dahsyat itu. Laut bisa terbelah hanya dengan diketuk. Mana lebih dahsyat? Laut terbelah apa bulan terbelah menjadi dua? Ya.
Nabi Musa dikasih mukjizat membelah lautan. Nabi Muhammad di bulan mulia ini Allah berikan beliau mukjizat membelah bulan menjadi dua. Subhanallah. Sallu ala Nabi Muhammad. Karena ketika Nabi berdakwah mengajak orang-orang Mekah untuk beriman kepada Allah, mereka tidak mempercayai Nabi kita. Makanya kalau sekarang kita berdakwah enak, saya sekarang menyampaikan dakwah nikmat, dijemput, diantar, disuruh makanan. Yang mendengar juga orang-orang Islam, muslimin, muslimat beriman. فبأي آلاء ربكما تكذبان